ternyata benar sosok wanita itu ada di depan pintu ya teman. Di depan pintu ya teman. Ya, teman. Jadi kita mendapati ya ekornya itu persis seperti ular hijau ya, ular lowo kalau bahasa masyarakat sekitar ya, ular yang ya hilang ya Pak. Ya alhamdulillah ya. Sepertinya sudah tidak ada ya teman. Kita tunggu Mas Agung nanti apakah ada pesan-pesan atau sudah pergi dengan ikhlas ya teman-teman. Ya teman-teman, saat ini kita bersama spiritual muda kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau sudah melalang buana di Gunung Lirang, Gunung Anjarnur dan juga Gunung Penanggungan. Beliau juga salah satu pecinta eksplor dan juga sejarawan ya. Makanya kita kesini tidak mengundang siapa-siapa. Kita kebetulan ketemu, ya sudah mungkin sudah takdirnya bertemu dengan spiritual muda kita yang bernama Mas Agung ini ya. Jadi Mas Agung, gini kemarin kita telah memergoki kejadian yang di luar nalar ya. Ada seorang pemuda yang sudah 3 bulan tidak merasa beliau ini melakukan hubungan yang tidak sewajarnya. Pemuda ini ternyata diam-diam itu melakukan hubungan percintaan di sebuah hutan larangan ini. Konon beliau ternyata awalnya itu dikenal sebagai pemuda yang enggak apa ya, istilahnya enggak nakal, orangnya penurut. Terkenal keluarganya menurut. Suatu ketika mencari kayu bakar dan di sela-sela itu ternyata ada yang memanggilnya. Dan ternyata kita ikuti, ternyata benar di sebuah gubuk tua ini pemuda ini punya kekasih. Nah, tugas saya adalah ingin menolong pemuda ini dan pemuda ini sudah kita selamatkan kemarin. Sekarang adalah tugas saya membantu mendatangi siapakah sosok wanita itu. Kenapa ini terkenal di sini dengan keangkerannya, kewengitannya dan juga dulu katanya ini dulu bekas perkampungan kuno. Entah kuno itu zaman kerajaan atau bagaimana menurut pandangan spiritual panjenengan Mas Agung. Gimana Mas Agung? Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi memang tidak salah, lokasi di lereng Gunung Welirang ini syarat kaitannya dengan hubungannya dengan Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Jadi diceritakan salah satu kisah ya yang memang di dalam peradaban Majapahit, dalam berita tradisi masyarakat Majapahit dahulu ada yang dikenal dengan cerita Angling Dharma. Suatu ketika Prabu Angling Dharma mendapati seorang gadis cantik yang bernama Setiawati dikejar-kejar harimau. Kemudian ditolong oleh Prabu Angling Dharma, diselamatkan, dibawa kepada orang tuanya yang dikenal dengan Resi Begawan Sutra ya. Resi Begawan Sutra ini adalah orang tua dari Setiawati, ternyata memiliki kakak namanya Batik Madrim. Dan ternyata Prabu Angling Dharma tertarik dengan kecantikan Setiawati, mau hendak menikahi Setiawati, namun kemudian terhalang, harus berhadapan dengan kakaknya Batik Madrim. Akhirnya Prabu Angling Dharma berhasil kemudian bertarung dengan Batik Madrim dan Batik Madrim pun diangkat menjadi patihnya. Namun kisah ini sebenarnya dibalik kisah kemudian Prabu Angling Dharma yang sering kemudian berburu di hutan, ini juga mendapati perselingkuhan sosok naga gini ya, golongan para naga itu berselingkuh dengan ular tampar.
pemuda ular tampar. Ini pemuda ular tampar ini kemudian dibunuh oleh Prabu Anggridharma karena bertentangan dengan kasta. Bagaimana juga pada waktu itu golongan naga dilarang kemudian berselingkuh dengan ular tampar. Sehingga kemudian Prabu Anggridharma membunuh ular tampar. Sehingga kemudian kutukan dari pemuda ular tampar ini kemudian cerita yang berkembang di era modern, masuk ke dalam raga seorang gadis yang pernah diperkosa secara beramai-ramai ya oleh pendaki gitu ya, oleh seorang pemuda yang dahulu memang gadis ini tinggal bersama kedua orang tuanya di tengah hutan. Namun entah suatu apa gitu orang tuanya pergi ke hutan dan gadis ini ditinggal sendirian. Kemudian ada 7 orang pemuda datang dan melakukan tidak senonoh sampai kemudian wanita ini mangkat atau meninggal dunia. Dan arwahnya gentayangan, dia kemudian ingin balas dendam. Siapa saja yang masuk ke dalam hutan larangan ini akan dibunuh, akan dijadikan tumbal sebagai kemudian sebagai balas dendamnya dia, karena memang sudah terlalu gitu ya merasakan derita atas peristiwa itu. Dan kita coba untuk berusaha ya menyadarkan wanita tersebut dan kembali kepada jalur yang benar gitu ya, kembali kepada alamnya, yaitu mungkin alam kubur. Dan mungkin ini juga bisa diambil pelajaran dari kisah ini, dan kita tunjukkan fakta yang sebenarnya, apakah sosok wanita yang meninggal tadi yang berwujud sebagai wanita bertubuh ular yang akan menyerang siapa saja yang mengajak berselingkuh pemuda-pemuda yang lewat ini, kemudian dijadikan tumbal dan dibunuhnya. Ini merupakan sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mari kita kemudian ke sana bersama-sama untuk mencari ya sosok siluman tersebut atau sosok penampakan gadis bertubuh ular tersebut yang senantiasa mencelakakan pemuda-pemuda di area ini. Memang tidak jauh ya dari sini, kita berjalan melewati hutan bambu. Ya teman-teman, kita mengikuti spiritual muda kita ya. Semoga ini nanti membawa manfaat untuk kita semuanya, dan juga untuk seorang wanita yang diduga korban dari kejahatan dan sekarang melakukan balas dendam ya. Rohnya itu istilahnya sakit hatinya itu masih dibawa turun temurun. Padahal ini menurut ya kita sudah dekat dengan lokasi gubuk tua yang diduga adalah tempat bersemayamnya atau tinggalnya wanita cantik yang bertubuh ular. Ya, Mas Agung sedang melakukan netralisir atau penerawangan untuk menuju ke lokasi ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama untuk tim kameramen sendiri ya teman ya. Jadi kelihatannya sosok wanita bertubuh ular tersebut kelihatannya untuk ya jam-jam segini matahari tepat berada di atas umbun-umbun, itu biasanya berada di dalam gubuk itu. Kan nggak bahaya kan? Saya takutnya membahayakan. Ya, kita hati-hati ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, siap. Dan coba sosok tersebut ya. Ya teman-teman ya, ini meskipun siang hari, tapi auranya itu sangat kental sekali teman. Mistisnya ini masih terbawa sampai ke Biroma teman-teman. Gimana teman-teman masih merasakan ya kan? Kencang-kencang ya? Merasakan. Ya, semakin dekat semakin kan? Baik, gimana aman? Aman. Assalamualaikum. Ya teman-teman ya, Mas Agung sudah mulai mendekati wanita itu ya. Ternyata benar sosok wanita itu ada di depan pintu ya teman. Di depan pintu ya teman. Jadi kita mendapati ya ekornya itu persis seperti ular hijau ya, ular lowo kalau bahasa masyarakat sekitar ya,
ular yang sebenarnya memiliki bisa 10 kali lipat bisa kekuatan bisanya lebih hebat dan lebih beracun daripada bisa ular kobra. Gimana ini? Apa kita ajak interaksi atau gimana ini? Betul. Saya ingin menanyakan, kalau ini bisanya seperti lebih dari ular kobra, Iya, lebih kuat berarti ya. seumpama pemuda kemarin semua tidak kita tolong akan jadikan tumbal atau meninggal. Iya, pasti setelah berhubungan di puncak klimaksnya, pasti pemuda itu akan digigit dan dimasukkan bisa yang sangat mematikan tersebut ke lehernya pasti. Ya gini, Mas Agung, kalau bisa Mas Agung bantu untuk memperkenalkan diri dulu, apakah benar seperti yang Mas Agung bilang ini adalah salah satu korban kejahatan zaman dulu, dan juga tujuannya itu seperti apa. Tolong Mas Agung netralisasi dan sampaikan kepada kita biar netizen ini semakin jelas. Mas Agung telah melakukan komunikasi dan interaksi ya teman-teman. Teman-teman waspada ya, ekornya ini juga sangat berbisa kalau terkena. Jangan sampai menyentuh ekornya ini juga sangat berbisa. Sosok wanita yang itu ayo cantik ya, rambut pirang tapi sayangnya ekornya itu sama kayak noni Belanda. Jadi sebenarnya keberadaan kita masuk di sini agar menjaga jarak karena dia mengatakan agak terganggu dengan sosok-sosok pemuda karena memang traumatis di masa lalu karena memang ada 7 pemuda yang melakukan tidak senonoh sehingga sampai saat ini itu sangat trauma jika melihat pemuda-pemuda seperti kita. Jadi kita disuruh jaga jarak. Ya. Terus kemudian informasi apa saja yang sekiranya harus kita korek dari sosok wanita bertubuh ular ini yang sebenarnya adalah bukan dimensi kita sebenarnya ya. Ini adalah dimensi alam gaib, tapi mungkin karena rasa balas dendamnya dan kekuatan untuk kemudian membalas dendam itu dia sampai kemudian tega atau masuk ke dalam dimensi kita. Ya, kira-kira Mas Agung sosok pria atau pemuda yang seperti apa yang diinginkan oleh wanita ini? Ataukah semua pria ataukah punya karakter tertentu, mungkin pria nakal kah atau pria yang baik-baik atau random atau bagaimana? Biar kita bisa lebih hati-hati gitu untuk waspada dan teman-teman sekalian ya. Iya kan, kelihatannya itu komunikasi ya cakap benar. Kasih cakap benar kan. Oke. Dia mengatakan sebenarnya hatinya baik ya, dia juga tidak ingin kemudian melakukan tindak keji kepada setiap pemuda. Dia hanya semata-mata ingin bertemu dengan 7 pemuda yang pernah melakukannya dengan dia, itu saja. Namun sampai saat ini belum ketemu. Namun ada sosok-sosok pria yang dianggap itu ya, itu juga secara aura itu memiliki aura seperti 7 pria tadi yang biasanya adalah ciri-cirinya nakal gitu ya, sering mungkin melakukan tindak senonoh gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu korban dari keganasan perempuan bertubuh ular ini. Ternyata seperti itu. Iya. Gimana menurut Mas Agung, kira-kira bisa nggak diminimalis atau diminimalisasi lagi agar tidak terjadi korban-korban yang tidak diinginkan? Mungkin si mbaknya ini mau minta tebusan doa kah atau tebusan tumpengan kah atau apa kan biar tidak mendapatkan korban yang berjatuhan lagi kan, karena bagaimanapun juga ini adalah sudah menjadi takdir zaman dahulu ya gitu Pak. Coba tolong ditanyakan Pak. Tapi alhamdulillah kan tim kita ini kan tidak termasuk kriteria yang tadi disebut Mas Agung ya. Oh, maksudnya sampean ini orang baik-baik gitu ya? Iya bukan, kan kita semua orang itu loh Kang. Iya. Ya semoga saja nanti ini juga untuk pembelajaran kita semuanya. Sebenarnya sakit hatinya itu seakan-akan tidak terobati ya. Dia bahkan ingin mungkin baru bisa tenang jika memang pelakunya itu
sudah tewas gitu ya. Harapannya itu. Dan sampai saat ini itu katanya itu baru 1 dari 7 orang itu yang sudah tewas dalam sebuah kecelakaan katanya ya. Yang 6 ini masih kemudian mendapatkan semacam kutukan-kutukan tersebut dari perlakuannya tersebut. Dia menginginkan setelah 6 orang itu tewas, maka dia inginnya semacam bertobat, menyesali segala perbuatannya gitu ya, dan kemungkinan kembali kepada jalur yang normal gitu ya, yang biasa, yaitu masuk ke dalam alam kubur sebagaimana arwah-arwah yang lainnya. Ya gini Mbak, menurut pengalaman yang pernah saya dengar dulu ketika bersama Mbak Jiwo, begini, tapi ini bisa diajukan penawarannya, mungkin bisa diterima atau tidak. Begini, untuk Mbaknya itu tolong disampaikan, saya akan berjanji ya untuk bisa menangkap pria itu, karena memang sudah satu kan teman sudah tewas dan diintegrasi, ternyata itu sempat diselidiki dan memang itu berteman. Jadi insya Allah pihak kepolisian nanti sudah mengantongi nama-namanya, dan saya juga akan berjanji untuk membantu minimal menangkapnya, biar tidak terus melakukan, jelas pemuda-pemuda ini kalau ketemu orang lain itu mencari anu lagi kan. Ya, betul. Biar kita sampaikan ke pihak kepolisian dan tolong disampaikan, nanti pasti akan dihukum seberat-beratnya. Dan kalau sudah menerima, nanti Mbaknya sampean bilang saya akan memberikan ganti ayam cemani sejumlah 7, berarti 70. Jadi saya 70 ayam cemani untuk menebus pria itu, tapi nanti saya akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Barangkali bisa nanti biar Mbaknya mungkin bisa pergi dengan tenang ke alamnya. Jadi sebenarnya Mbaknya ini juga tidak ingin berlarut-larut. Kalau memang kita bisa kemudian menangkap 6 orang dari 7 orang tersebut dan menyerahkan kepada pihak berwajib, atau bahkan dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu, maka Mbaknya juga mau, asalkan memang mendapatkan hukuman gitu ya. Nah itu harapannya Mbaknya itu. Dan kalau toh memang di lokasi ini kemudian diadakan selamatan untuk mengenang peristiwa itu gitu ya, dan dijadikan sebuah situs untuk mengenang peristiwa yang tidak senonoh itu, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain, karena ternyata kemudian dampaknya juga sangat-sangat sangat-sangat berat, dan menerima juga Mbaknya kalau kemudian ditebus dengan 70 ekor ayam cemani, dan untuk selamatan mengundang warga sekitar sini rame-rame. Alhamdulillah, berarti sudah bisa terima ya. Siap. Mbak Agung bisa melakukan interaksi, dan biar Mbaknya nanti bisa kembali ke alam. Ya, kembali ke alam ya. Kita agak menjauh teman. Biasanya menghilang biasanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hilang ya Pak. Ya alhamdulillah ya. Sepertinya sudah tidak ada itu. Kita tunggu Mas Agung nanti apakah ada pesan-pesan atau sudah pergi dengan ikhlas ya teman-teman. Mas Agung telah melakukan ritual dan juga mungkin perpisahan ya dengan wanita itu, semoga nanti juga lancar untuk kedepannya. Ya, jadi para pemirsa semuanya ya, ini sebuah fakta dan cerita mistis yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, sebuah kejadian di masa lalu yang ternyata erat kaitannya dengan kondisi lokasi yang mungkin berhubungan dengan peristiwa ratusan silam. Dan dari tanah itulah kemudian lapisan sejarah dan peradaban terus, termasuk kutukan-kutukan yang ada di atasnya. Sehingga kemudian hutan yang dahulu pernah menjadi tempat suci, yang tujuan para pencari moksa, para pertapa guna menyempurnakan catur asrama, kalau digunakan aktivitas yang tidak senonoh, hutan juga merupakan area yang suci dan sakral. Ini memang benar-benar mendapatkan sebuah kutukan yang sangat-sangat membahayakan bagi kita semuanya, karena memang disaksikan oleh alam semesta, disaksikan oleh hewan-hewan dan alam-alam yang ada di hutan ini. Sehingga kemudian sangat berbahaya sekali
kalau melakukan tindak senonoh apalagi pemerkosaan. Jadi waspadalah, waspadalah, waspadalah.